Perkenalkan, saya Iketul Sukrisnawan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika topik permasalahan EPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari, kelas 5 SD Negeri 3 Banjarjauh. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, scaffolding merupakan teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran dan secara perlahan mengurangi bantuan yang diberikan hingga peserta didik mampu untuk memunculkan kemandiriannya. Zone of Proximal Development merupakan celah antara actual development dan potential development atau jarak antara kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri dengan kemampuan anak menyelesaikan tugas melalui bantuan orang dewasa. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika dilakukan dengan bantuan teknik pemecahan persoalan matematika ataupun pemberian pemahaman matematika. Hal ini akan membantu peserta didik memahami konsep matematika dari hal yang mendasar hingga ke konsep yang lebih luas. Scaffolding mendorong tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kemampuan pengetahuan peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang intensif. Pada pembelajaran digunakan model Problem Based Learning atau PBL. Scaffolding diberikan saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi. Guru berkeliling dan memastikan agar seluruh peserta didik memahami terkait dengan LKPD yang dikerjakan. Guru membantu peserta didik yang memiliki kesulitan dan memberikan ruang untuk bisa berkolaborasi. Aktivitas yang dilakukan dalam menerapkan metode scaffolding yaitu yang pertama, pengelompokan peserta didik. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangannya. Kemudian yang kedua, pemberian tugas, di mana dalam hal ini guru memberi tugas sesuai taraf perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pembimbingan, membantu dan membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan kesempatan berkolaborasi dengan teman sebaya. Yang keempat, evaluasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Adapun terdapat hasil penerapan pada scaffolding Zone of Proximal Development. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima segala perbedaan yang ada pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dan perkembangan kemampuan dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi di antara peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan suasana yang aman dan nyaman. Pada saat proses pembelajaran, saya juga mengajarkan toleransi. Saya memberikan pandangan dan hak yang sama untuk seluruh peserta didik tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi peserta didik. Sehingga dengan hal tersebut, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dengan menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran yang menarik, baik video pembelajaran, gambar, dan lagu pembelajaran dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi. Pemberian bantuan dari teman sebaya atau guru dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Dengan hal ini, diharapkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat. Demikian pemaparan saya terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya terapkan di kelas 5 SD Negeri 3 Banjarjauh. Semoga dengan adanya hal ini dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan karakteristik peserta didik.